Dairen juga, Rins dan Idok juga akhirnya merasakan bagaimana panggung Ya. di level internasional. Ini nih ternyata Lexi sebagai gold laner nih. Dibilang kalau ngomongin soal pool hero ya. Dan Dan Skylar dulu. Ya, ternyata ini quotesnya dari Skylar dulu. Ya. M3 tuh tempat pertama dia di international turnamen gitu loh. Dia juga mengakui kalau misalkan dirinya tuh masih muda dan baru banget di competitive scene waktu di M3 World Championship. Sementara di M4 dia mengalami perkembangan tetapi ya masih bisa dibilang bersama dengan para veteran lainnya. Dan di M6 baru nih beda nih. Di M6 dia malah menjadi sosok yang senior. Betul. Dan membimbing pemain-pemain mudanya dengan fokus utamanya bermain sebagai tim. Jadi dia bukan di lead lagi tapi dia adalah leadernya. Ih, gokil banget. Luar biasa ini. Berarti dia tulang punggung dia. Tulang punggung tuh. Ya, Benar juga sih. dia kalau- nge-guide juga gitu. Iya. Dan bahkan kalau ngomongin soal ya tadi fokusnya dia kan fokusnya ya bukan di menang dan kalahnya tapi gimana caranya membuat para player barunya ini bisa nyaman bermain dulu nih. Betul. Kan tugas senior Iya. dong. Le, mantap kali kalau Le Dairen ya. Udah sampai Malai kau. Sampai Ya. M series. Aku info aja nih kalau nggak ada 93.000 ya, ringgit aja pun menerima. Masih? Mana? Masih. Belum. Astaga. Ringgit aja pun nggak Kirain apa-apa. kemarin ketemu Pape selesai urusannya. Halangin Tapi ada juga yang kembali nih. Apa Apollo, tuh? yaitu adalah RRQ Hoshinya ke panggung internasional. Betul. Yang tentunya kita mengetahui bahwa memang sebelumnya mereka selalu hadir Yap. di M1, M2, M3, M4. Ya. Di M5 mereka absen. Tapi di M6 mereka kembali lagi. Berarti kalau misalkan dibilang ya, untuk tim-tim yang sekarang itu adalah tim-tim baru, RRQ beda pengecualian nih jatuhnya. Karena apa? Karena RRQ playernya yang baru. Timnya rasa tim lama. Karena ini kelima kalinya loh mereka hadir di gelaran M-Series. Yap. Ini dia akhirnya ya kembali The King's Return. Akankah crown-nya itu bisa dia bawa balik ataukah gelar itu bisa dibawa balik lah itu belum tahu kita. Ya. Tapi dia kembali aja dulu ke medan pertempuran ini. Kembali dulu makanya. Ya bisa dibilang untuk placementnya yang paling menyakitkan adalah di M1. Di mana mereka menjadi runner up. Ya. Di M2 mereka berada di urutan ketiga. Di M3 mereka ada di urutan kelima atau keenam. Dan untuk di M4 mereka selesai di lower bracket juga. Betul. Walaupun ada kurva yang mungkin tidak terlalu baik tapi ya sekarang setidaknya mereka udah balik lagi. Mereka ada kesempatan untuk bisa mendapatkan gelar juara tersebut ya walaupun saingannya sekarang Ya dilihat-lihat sih sepertinya di Swiss Touch ini sangat menarik ya. Best of one series apapun bisa terjadi. Yap. Dan memang tidak ada yang bisa ditebak sama sekali teman-teman. Apalagi tadi barusan kita melihat Aurora Gaming Yap. dari Philippines itu diturunkan ke podium 01 Pak Polo. Ih 01. Ini buat teman-teman yang ada di kolom komen sabar ya teman-teman ya. Kalian sabar, gue tahu kalian excited gitu untuk langsung menyaksikan. Tapi kan gitu. ini di Malai ya. Ini di Malai. Lah kita ini gimana caranya kita ngubungin orang sana? Bang buruan bang gitu maksudnya gitu. Sabar bisa dulu. juga. Sabar Takutnya dulu. mungkin kabelnya Sujin masih di Iya, sabar gitu loh. Ini kan kejadiannya semuanya di Malai nih. Coba lihat tuh. Ngomong di kolom komen tuh. Sabar dong. Lama, buruan Tenang aja, kocak, tenang. lama. Aneh banget manusia ya. sabar. Sabar. Emang gak diajarin sabar ya? Harusnya kan. Makanya buat sekarang kembalinya sang raja ini juga harusnya Ya, menjadi jawaban dari kesabaran para kingdom. boy. Karena kan di M5 banyak pertanyaan, wah mana nih RRQ pertama kalinya nggak hadir di M-Series. Betul. Akhirnya balik lagi. Sekarang balik lagi. Balik lagi dia Alung ternyata. Ya bisa dibilang menjadi perjalanan yang cukup up and down ya. Betul. Karena di M5 kemarin itu adalah di season 12 MPL ID. Di mana mereka itu menjadi tim upper bracket. Tapi kalah di upper bracket dan langsung dikalahkan juga di urutan yang keempat Iya. di MPL ID-nya. Nah, sementara buat kalian yang emang masih nungguin nih, udah sambil ngemil lah itulah. Hello Panda, gas dulu lah. Panda dulu teman-teman ya. Jangan lupa ini biskuiternya dengan isi coklat lembut di dalamnya. Yang ada ultimate snack juga yang bikin kamu jadi makin lebih bertenaga. Yap. Dan kayaknya tadi kita juga udah ngeliat ya di saat mereka ngecek ping ya, ping test ya, Prof ya. Tes. Terlihat playernya udah pas ini nih. Udah fix ini ya. Udah fix harusnya. Udah. Gak akan ada pergantian Iya, kayaknya. fix, Lihat udah. juga dan buat teman-teman nih. Jangan lupa untuk cek di M6 support chest juga yang udah ada. Yang udah hadir juga. Tapi sebelum itu mumpung buat teman-teman yang dari tadi tidak sabaran. Inilah dia tim yang akan bertanding di Best of One Series match ke-7 dari tim
Keep Best Gaming. KBG. Ada Galaxy, Tracy, LMU, Saksa, dan juga Win Return. Oke, ini dia sang penantang ya. Apakah RRQ nantinya bisa mereka kalahkan? Karena kalau melihat dari 6 game sebelumnya semuanya tidak tertebak guys. semua tidak tertebak. Semuanya tidak tertebak dan ya mudah-mudahan lah ada permainan terbaik dari RRQ guna untuk bisa memenangkan pertempuran. Karena dari RRQ sendiri siapa saja yang mereka turunkan, tapi harusnya kita udah tahu ya. Sudah. Siapa saja yang akan diturunkan oleh RRQ Hoshi. Ya, ini dia yang saat lagi akan kita lihat dari tim line up RRQ Hoshi. Siapa saja yang akan bertanding, dan tentunya nama-nama tersebut seharusnya sudah kalian ketahui juga bahwa memang mereka masih menggunakan line up fullnya dengan kehadiran dari Skylar, Idok, Rin, Sutsujin, dan juga Dairon. Ini mantap ya. Sekarang tuh posisinya yang mid emang benar-benar di mid gitu ya. Yang mid ya mid. Dia di fotonya tuh paling depan. Benar. Rins paling Itu dia. Tapi kalau Rins paling depan, yang belakang ntar nggak kelihatan. Tinggi banget dia pak orang. Iya benar juga ya. Ya kan? Tinggian dia daripada Skylar. Iya sih. Betul kan? Makanya kan. Ya untungnya di sini bisa kita lihat ya bahwa memang sangat berkelas sekali editor M. Betul. Oke, ini dia deretan pemain dari RRQ Hoshi ya. Teman-teman, akankah mereka bisa mendapatkan poin kemenangan? Karena untuk kalah 0-1 bukan menjadi pilihan yang cukup baik. Pilihannya begitu menyeramkan loh di dalam satu bracket ataupun satu table di 0-1 itu. Masalahnya, saya baru ngelihat data yang saya kemarin bawa. Iya. CU, gold laner yang sebelumnya dari KBG itu tidak bermain. Yang main Galaxy. Oke. Galaxy sebelumnya statusnya ya bisa dibilang di bangku cadangan gitu. Oke. Dan Siwi ini terakhir kali yang aku dengar itu tuh dia tuh sempat membawakan Freya Gold Lane dan itu hero favorit dia. Pertanyaannya mau dibawakan lagi nggak nih? Dan Wait. 1 juta. Gokil. Rekor baru. Wow. Rekor lagi. Bersama dengan Cloud M6 yang nantinya akan menemani kalian juga teman-teman. Dalam pertandingan Best of One kali ini. Karena yang menang akan melanjutkan kiprahnya di podium 1-0. Dan tentunya karena milestone-nya achieve barusan, silakan ambil redeem code-nya sekarang juga teman-teman ya. Redeem code ya, ingat ya ini redeem code rebutan. Ya. Kalau emang lu kagak dapet ya jempol lu kalah cepet. Benar, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalain orang. Nah kan. Paling ntar ngadu apaan bang isinya kosong ya lu kalah cepet. Ya, lu kalah cepet berarti iya kan. Aduh repot deh kalau begitu. Emang harus cepet-cepetan ya, harus fast hand Pak Pulung ya berarti ya. Betul. Dan ini dia, Cascute dan NMM. Yang dimana ada satu grup nih, grup M6 Coach. M6 Coach boleh, iya. Boleh. Tuh katanya, friend tuh berpikir kalau Ulfhednar adalah kuda hitam di M6. Sementara why not memilih Ulfhednar dan Team Spirit sebagai kandidat terkuat. Ya. Sementara untuk Coach Lyric dan Coach Cascute berpendapat bahwa KBG memiliki peluang besar karena mereka membawa meta yang menarik dan berbeda ke dalam sebuah kompetisi gitu. Ini Coach Cascute sama Coach Lyric udah cecetan aja nih walaupun beda region jauh ya. Yang satu di MENA, yang satu di MPL ID. Beda jam tuh ya. Beda 4 jam ya kalau nggak salah ya kemarin ya kita sana. Iya, beda 4 jam. Oke. Ya emang mereka suka banget loh bawa hero-hero mechanical play yang off meta nih Pak Pulung untuk keep base gaming. Set, udah catat-catat aja tuh, coach. The draft apa tuh soalnya? Catat apa tuh kira-kira? Draft ya, kali ada mulai nih ya. Mungkin nyatetin drafting phase-nya dari RRQ Hoshi yang kali ini belum kita lihat apakah berada di blue side atau di red side. Tapi untuk sekarang setidaknya kita bisa melihat bahwa RRQ memilih second pick. Dan Freya itu dia. Langsung bos kena. Coach Cascute dan Coach NMM. Ini langsung. Memang benar-benar memperhatikan bahwa sebongkah respect itu penting sekali adanya. Jadi ban aja Freya-nya karena Freya Gold Lane dari Keep Best Gaming memang sangat-sangat menyusahkan. Ya, jadi itulah tugas dari para coach juga ya teman-teman ya. Mereka emang memantau juga. Mantau. Tim lawan ini mereka pakainya apa aja. Jadi langsung respect aja, udah respect. Respect aja. Dan itu dia. Dengan adanya respect terhadap Freya Matilda Chip, mereka menutup hero-hero rotasi. Mereka menutup juga hero yang tentunya bisa membawakan Alpha sebagai jangkar permainan dari Keep Best Gaming. Tapi first pick, apakah akan langsung mengamankan Alpha? Karena dilihat dari sekarang nih Alpha akhirnya terlepaskan nih Pak Bulung. Yap. Setelah dari tadi di ban gitu kan. Oke. Ini dia satu hero pertama dan Suyo yang menjadi pilihan untuk
KBG. Bruno. Langsung Prof. Langsung Udah, Prof. sih. Ya udah kelihatan gak sih dari 6 pertandingan sebelumnya, ini dua hero Bruno, Zushin merepotkan. Jadi udah langsung ambil aja kalau begini. Ini dari 2 draftnya aja ya. Udah terlihat jelas bahwa memang dari Bruno dan Zushinnya akan sangat-sangat menjadi alasan kenapa Ya. RRQ akan bermain ofensif. Nah, tinggal depannya lagi nih. Idok nanti mau pakai apa lagi? Ya. Atau Idok berserta dengan Dairen ini akan ngebadanin banget kah? Atau akan seperti apa lagi? Karena sebelumnya kita juga udah ngelihat pattern permainan dari Falcon dengan deretan hero yang kayak gini juga. Buat sekarang kalau misalkan masih mau pakai hero bantalan di frontline ya, Hylos masih open sih Pak Pulung masalahnya. Iya, Hylos masih ada kan sejauh ini. Hylos masih ada, Gatot Kaca masih ada untuk bisa engage ke lini belakang. Tapi dengan adanya Suyo, seenggaknya ini membuka potensi kalaupun Alpha ada, kayaknya nggak akan jadi masalah. Hilda, diamankan Alpha kah? Langsung di-secure untuk Sujin? Oke, langsung kah? Karena menurutku ya, kalau ngomongin soal Alpha, Alpha lumayan ngejawab loh untuk Suyo. Dia juga cukup ngejawab untuk Hildanya juga. Nggak akan ada masalah harusnya. Oke. Satu hero terakhir sebelum nantinya 2 lanjutan dan bisa dihilangkan pula. Karena sejauh ini belum ada satu jungler yang bisa diamankan oleh pemain dari RRQ. Tapi Fredrin Prof. Fredrin loh. Sujin kembali menggunakan Fredrin. Ini kayaknya buat ngejawab si Hildanya nggak sih? Bisa. Jatuhnya. Dan kayaknya dengan pemilihan ke arah Fredrin Pak Bolong, ini tuh dari RRQ draftnya mau bermain ke arah Skylar. Mereka mau memberikan semua resource-nya, area jungle, monster minion, dan bahkan segala macamnya untuk Skylar sebagai damage dealer utamanya. Jadi nantinya damage deal-nya akan semuanya diberikan kepada Skylar. Yang penting lini belakangnya itu aman dan Granger ditutup karena biar tidak ada pokingan damage sebelum teamfight. Apalagi dengan adanya Fredrin ya, kalau misalkan darahnya setengah dipaksa teamfight, Suyo bakal lebih mudah untuk bisa menumbangkan Fredrin tersebut. Yap. Fredrin di sini Prof. Dengan tidak adanya ban terhadap Fredrin seharian ataupun jauh ke belakang inilah, kecepatan apa enggak ini? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Malah aku merasa kalau misalkan emang nanti ada kemungkinan Fredrinnya muncul sekalipun, yang ditakutkan malahan mereka malah membuka kuncinya gitu loh. Bisa jadi Arlotnya menurut aku di sini Oke. yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini dia Sujin dan Saksa. Ini kebetulan ya, kedua-duanya pernah bermain bersama dengan Sasa dari Malaysia. Jadi ya bisa dibilang mereka pernah sharing experience, di mana Sasa dan Sujin juga bisa dibilang atau ada fun fact-nya bahwa mereka tuh sering dimarahin sama Sasa katanya. Ya, Tapi kan wajar, akhirnya senior. jadinya kayak begini. Jadi, nah itu teman-temannya jangan mengira orang galak itu apa ya, beneran galak atau jahat gitu ya. Bisa jadi dia tuh emang mau ngasih tahu yang benernya tuh gimana, kayak gitu teman-teman ya. Ya Allah, ini Dairen nggak capek apa senyum terus dia selama drafting itu ya? Nah lihat itu Dairen nggak senyum. itu fotonya. Itu foto nggak gerak Pak kalau foto. Krek, nah gitu. Ah kalau Dairennya tuh itu emang begitu Pak. Tuh. Dia tuh emang senyum gitu loh walaupun dia lagi diem. Bagus dong kalau diem aja senyum. Gimana? Ya maksudnya dilihat dari jauh tuh kayak oh senyum ramah gitu. Kayak gitu ya? Iya, tapi Gitu dong. Kaja sudah dibuang pula. Kaja yang sudah dibuang menandakan bahwa mereka menghindari play dari Beatrix Kaja yang bisa merepotkan dan juga menghancurkan bagaimana kestabilan ya dari permainan yang bisa dibawakan oleh RRQ dengan melakukan 5-man team fight. Dan dari sisi lainnya kalau dari yang aku lihat untuk sekarang karena Povi sudah di ban, ini jatuhnya kayak target ban aja untuk Dairen. Seperti kita tahu ya, secara statistik Dairen individualnya bagus, tapi secara keseluruhan nih dari wildcard Povius tuh win rate-nya kecil di M6-nya only. Di M6-nya only. Satu hero terakhir. Ya. Hylos. Wow, Hylos. Nah, mereka menghindari untuk hero-hero jangka panjang untuk team fight. Lihat sama-sama riset sudah terlihat ya Sama-sama dari itu ya. masing-masing coachnya. Sudah terlihat jelas. Riset yang berjalan baik sejauh ini. Selamat drafting pass. Ya, selamat drafting phase. Masih aman-aman aja, masih stabil-stabil aja. Dan Chow. Untuk Idok Idok bermain Chow, Prof. atau untuk Dairen. Weh, Iya kan? Masih fleksibel atau jangan-jangan Dairennya yang malah membawakan Fredrin. walah. Sehingga junglernya nanti akan beda lagi. Bisa Hayabusa, bisa Alpha juga. 3 hero depan yang penting Bruno-nya aman. Tapi menurutku ya kayaknya Fredrin bakal stick di Jungler. area jungle sih. Dengan tujuan dia ingin memenangkan Battle of Retribution. Yap. Untuk Lord Dance-nya juga akan jauh lebih nikmat lagi. Walaupun ini di roll lawan juga ini Hilda akan sangat-sangat ngacak-ngacak banget deh.
Ah, Ini Hilda-nya mau ke XP apa mau ke Romer nih? Hilda. Hilda kayaknya XP sih. Itu dia Beatrix yang dibawakan dan juga Beleric. Pohon akhirnya muncul di Land of Dawn Yap. di M6 dengan debutannya yang cukup Wah. menarik ya kalau kita lihat sekarang dari Beleric. Ini andai tadi tidak ada Kaja yang di ban, Prof. Dan mereka tetap ingin menggunakan Beatrix. Kaja Beatrix combo lama. Iya. Wow. Dan ternyata jawabannya adalah Cici. Di sini Dairon ingin memenangkan pokingan damage ketika melawan Win Return. Oke. Iya, mau nggak mau Fredericknya akan tetap di area jungle dan ini dia draft yang komposisinya solid banget. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di late game Skylar. Dan mereka akan bermain bersama dengan Bruno karena Bruno adalah damage dealer utama yang ingin dibawakan oleh RRQ Hoshi sehingga Setsujin hanya menjadi bantalan, hanya menjadi frontline, hanya menjadi tubuh tebal di depan Yap. agar semua damage tidak menuju ke arah belakang yaitu adalah Rins dan Sujinnya hanya akan berkorban demi Skylar. Oke. Karena ini match pertama untuk tim ID ataupun dari regional di RRQ Hoshi ya. Sebelum nanti kita melihat lagi di match selanjutnya ada tim Liquid ID. Tapi untuk sekarang coba dulu di kolom komen di spam dulu love orange-nya itu. Love orange-nya coba di kolom komen. Boleh di Ya. spam dulu teman-teman ya. Coba itu mana ini Kingdom di luar sana katanya Kingdom solid. Coba love orange-nya dulu. Hey. Coba tunjukin ke kita teman-teman karena sesaat lagi inilah dia match ke-7 dari ronde 1 Swiss Stage. Hari yang pertama dari M6 Swiss Stage yang tentunya sudah menemukan banyak korban dan semoga RRQ bukan salah satunya untuk menuju ke podium 01 melainkan menuju ke 1-0. Jangan ke 01 ya, jangan. Udah banyak di sana, udah ngumpul. Oke, Idok tadi memberikan efek kejut. Mulai maju ke area terdepan, tapi sekarang Rins-nya pun diusir cukup jauh ke area belakang. Oke, clear yang cukup masif nih dari pertukaran damage-nya. Tapi lagi-lagi, karena Tracy di sini memiliki durability juga dan bahkan serangan pasif yang bisa menimbulkan efek yang cukup traumatis juga. Melihat dari emblem, pemilihannya menuju ke arah Firmness, Tenacity. Jadi tentunya Tracy tidak bermain dengan rotasi, Pak Pulung. Yep. Dia bermain dengan daya tahan tubuh yang begitu luar biasa. Ini juga Kingdom mantep di kolom komen. Terima kasih buat kalian ya. Yang memang stay, yang memang tetap setia dan juga jempolnya ngetik yang baik-baik. Gitu. Yang baik-baik aja. Mantep banget kalian ini ya. Betul sekali. Best Gaming. Weh, Rins ya. Ada flicker yang sudah sempat dikeluarkan. Hampir saja Rins mendapatkan tekanan yang cukup berbahaya, namun pada berbeda ada 1v1 situation antara Beatrix dan juga Bruno. Masih nggak berhenti pressure-nya dari Keep Best Gaming. Mereka benar-benar mengusir Rins agar nanti Rins ya tidak mendapatkan level 4. Dan gak cuma itu, tidak ada flicker di turtle yang pertama. Yep. Dan Saksa mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke dalam rumputan. Ngecek siapa yang ada di dalam area rumputan Sujin. Masih level 3. Saksanya kembali berhasil untuk bisa mendapatkan tambahan nutrisi. Oke, Sujinnya stuck di level yang ketiga. Dan monster jungle-nya habis. Ini dia mimpi buruk para pemain dari Fredrin Papulung. Wah. Di mana dia tidak mendapatkan level keempat. Di mana di turtle 1 mau nggak mau dia harus sabar terlebih dahulu menunggu mendapatkan ultimate dari April's Wrath. Galak pisan ini early gamenya dari Keep Best Gaming ya teman-teman. Namun di tempat berbeda Tracy langsung saja dikejar-kejar. Ada satu orang yang benar-benar dikerek habis-habisan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill yang pertama. Dan first blood menjadi milik Skylar. Dikasih ke Skylar sebuah decision yang matang sekali dipersiapkan oleh RRQ Hoshi. Ganking menuju ke area dari gold lane agar Skylarnya berhasil untuk mendapatkan satu pundi-pundi gold tambahan dari first blood. Waduh. Keuntungan yang cukup ketika ditukarkan dengan adanya turtle. Tapi untuk sekarang apakah turtle-nya mau dilepaskan? RRQ Hoshi juga masih mencoba untuk reset turtle-nya. Biar nanti Setsujin bisa take over dari objektif tersebut. Dan kesempatan itu ada gitu loh Prof. Berhasil tadi beberapa player dimiliki oleh RRQ untuk bisa ngedelay pemain-pemain dari KBG untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Coba lihat mulai terpisah karena beberapa player dimiliki oleh KBG. Sementara sekarang ada satu pergerakan dimiliki oleh Rins yang tadi mendapatkan cara dari Beleric. Tapi Beleric terlalu berbahaya. Dan turtle-nya berhasil didapatkan. Untuk kali ini Tracy-nya berhasil aja dilenyapkan kembali. Hanya saja Keep Best Gaming. Ada beberapa pemain yang tertinggal di bagian belakang. Waktunya untuk mereka bisa membabat habis siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Idok yang malah menjadi korban tertangkap basah satu player lagi. Dan apa yang terjadi? Hey! Dalam keadaan seperti ini team fight. Untungnya dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dan Rins mendapatkan bonusnya juga 203 KDA yang sangat-sangat manis. Didapatkan dari RRQ Hoshi. First itemnya sekarang Hasklaw di menit yang ketiga.
membuka potensi bahwa nantinya akan ada play zoning out di area gold lane-nya. Oke. Ada sedikit tadi ya, mungkin Hellcard numpang lewat kayak tadi. Wah, hanya bahaya Hellcard kalau udah ultimate ya. Agak ngerepotin Slaying of Dawn memang. Agak gede. Skylar. Namun di bagian bawah, hey! What? Skylar, tetaka basah. Apa yang terjadi? Idok. Gagal tadi seperti memberikan sebuah backup terhadap Skylar. Ya, Skylar pun belum sempat untuk menggunakan satu flickernya. Masih ditahan terlebih dahulu. Dan dengan kemenangan Turtle, sebenarnya dari segi gold Pak Pulung, udah mulai ada gap goldnya. 500 gold aja. Tapi jujur, melihat kali ini dengan adanya ganking ke arah Skylar, yang kebuka untuk pattern farmnya lebih bebas adalah Beleksi. Walaupun mungkin Beleksinya tumbang, tapi setidaknya di sini ya ada pertukaran juga dari Skylar-nya yang dimana dia mendapatkan 2 kill. At least dia menang secara individual. Yap, itu dia. Tracy juga cukup sulit ya Prof ya. Cukup sulit untuk bisa mendekat, untuk bisa membuka lagi ke dalam satu area dan memberikan impact-nya. Tapi bisa jadi pedang bermata dua juga nih Tracy Pak Pulung. Iya, Karena kalau memang takutnya ketika ditarik malah lagi ngumpul Ararkiosinya. betul itu dia. Dipegangin semua nih sama si pohon nanti. Oke, ini dia deretan-deretan. Beleksi udah berhasil mengamankan karena satu wave minion mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dan win return. Kembali menuju ke arah landingnya, The Dyren yang menjadi targetnya. Ya, dengan Cici ini otomatis pokingan damage-nya akan lebih strong. Dan udah War Axe juga, dimana dia akan memberikan damage tambahan ketika stack-nya udah maksimum. Dan untuk Saksa, dia terkena zoning out yang begitu luar biasa. Tapi Wah, oke. Tracy? Dibanding Tracy, akankah berada tepat di tengah-tengah dan benar saja membuat sebuah barricade secara tidak langsung agar tidak ada yang mau mendekat, tapi ternyata pada berbeda. Ternyata berhasil diamankan, bahkan Tracy-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan Dyren-nya mendapatkan 1 poin kill tambahan tadi untuk timnya. tumbang di depan sendirian tanpa ada trade. Tracy menjadi korban kali ini. Ararkioshi makin leading lagi. Tapi untuk sekarang mereka ingin memaksa mendapatkan mid lane turret. Mereka sudah menghadirkan Skylar juga, hanya saja minionnya tidak Waduh, ada. sakit banget dan winner return. Akankah bisa untuk menyelamatkan diri karena... Solo kill? What? Solo kill Oke. dari Saksa. Dyren. Kan namanya vengeance yang dia bawakan. Dan Saksa yang menjadi korban ternyata membuat keuntungan makin berlipat ganda Pak Pulung sekarang keadaannya. Dan Oke. lihat Dyren. Dyren, dia mampu what? untuk mendapatkan 2 solo kill. Dyren membuktikan kelasnya. Wow, 2 solo kill dan masih mau pressure lagi. masih ingin lebih. The Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja dan Tracy akan menjadikan target utama dari Ararkioshi. Coba lihat Tracy-nya berusaha untuk bisa pulang menuju ke arah rekan-rekannya, tapi apa yang terjadi? Karena tempatnya berbeda, ditarik lagi ke arah belakang dan Tracy menjadi korban, menjadi milik dari Skylar. Pressure-nya tidak berhenti, keuntungannya tidak juga berhenti. Dan Ararkioshi sekarang leading 3000 gold. Mereka akan terus mendobrak paksa Keep Best Gaming agar mereka tetap berada dalam keadaan leading. Mereka tetap ingin mendapatkan keuntungan dari objective play. Dan dengan keadaan dari Fredrin, objective play tersebut akan makin lebih mudah lagi. Karena sekarang keadaannya semenjak sudah ada Thunderbelt, Setsujin tidak mudah untuk di pick off. Terlalu mengerikan juga ya Cici. Belum lagi Cici untuk sekarang dengan level 9-nya bisa dibilang unggul dari beberapa player yang ada di Keep Best Gaming. Jadi ya udah enak banget nih Prof. Iya, Untuk dia bisa ngacak-ngacak. nge-zoning siapapun sih lebih tepat. Nge-zoning enak banget deh. Ini Tracy juga mungkin akan jadi korban ya. Karena seperti kita tahu juga bahwa damage dari Yoyo-nya itu berdasarkan persenan dari HP lawannya. Semakin tebal HP lawannya, semakin besar juga damage yang bisa diberikan. Tracy akan menjadi korban tersebut. Oke. Ada win return-nya di dalam rumputan. Tracy. Akankah dia berhasil untuk bisa kabur bersama menuju ke arah rekan-rekan? The Wave Dragon mendapatkan ke arah Saksa, tapi Saksa sedikit lagi tersisa. Saksa benar-benar disiksa hingga membuat mereka kehilangan jungler dari Keep Best Gaming beserta dengan Tracy yang lenyap pula. 4000 gold, mereka masih ingin mendobrak paksa ke area mid lane. Dan kali ini team fight Rin. mau dilanjutkan lagi. Rins menjadi orang terdepan, untungnya Rins masih bisa selamat di tempat yang berbeda. Hei, dikeroyok habis-habisan dan mereka Ararkioshi mendapatkan satu otot di area mid dan Skylar harus pergi dari tersebut. Begitu menyakitkan satu terakhir, tapi Skylar berhasil langsung diamankan oleh win return. Trade dan wipe out sebenarnya. Karena 5 member dari Keep Best Gaming tumbang seketika. Dan sekarang dengan keuntungan yang masih belum dilepaskan Dyren 406. Dia benar-benar tidak terhentikan, makin lebih kuat lagi ketika nanti dia akan memiliki Blade Armor dan Setsujin. Sekarang sudah memiliki Guardian Helmet. Tinggal di Lord Dance-nya aja. Karena Rins juga sudah memiliki Glowing One plus 1 lagi Clock of Destiny.
menunggu mungkin Sky Pierce yang akan menjadi item selanjutnya dari Rins agar dia bisa menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakang. Karena sekarang dengan Brave Smite dia punya regen HP yang begitu deras. Oke. Luar biasa. Idok juga dari tadi kayaknya mau nendang siapapun kayak nggak ada yang benar-benar menghalangi ya Prof ya. Masuk mah masuk, tendang mah tendang. Ada aja rusuk yang patah tadi. Ya udah pasti sih. Terus sekarang ketika kita melihat bagaimana keuntungan 5.000 gold lead RRQ, tinggal menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan dari segi pushnya, minion management, dan tentunya mendobrak bagaimana pertahanan dari Keep Base Gaming. Pasif turret yang nantinya akan mereka hancurkan satu demi satu. Ketahuan Tracy tadi. Loh, coba kita lihat-lihat ini. Oh, pemain dari KBG nih ya. Ya, Keep Base Gaming. Keep Base Gaming ini. Sekarang kalau kita lihat dari RRQ Hoshi, mereka akan coba bergerak ke bottom lane dulu, baru mereka nanti akan bergerak ke mid lane dan menuju ke top lane. Pasif bawah sudah hancur, mid lane next. Oke, ada di area mid, inner turretnya berusaha untuk langsung ditumbangkan dan benar saja coba lihat pergerakan dari Susujin menjadi orang terdepan. Susujin bersiap untuk bisa menghantarkan efek taunt yang begitu menyakitkan dan ada pergerakan tadi dari beberapa player yang memiliki oleh orang kita win return menjadi korban kedua. Satu ditukarkan dua dan kali ini Idok yang mendapatkan keuntungan juga walaupun harus tumbang. Sementara Pressure gak berhenti sama sekali. Lihat bagaimana Lord yang pelan tapi pasti dan Sutota. Sakit banget tadi. Tendangan dari Bruno hingga menghantarkan berjuta-juta damage dan sekarang Galaxy-nya pun tidak akan bisa berbuat apapun. Satu yang terakhir yang membuat tadi Elemen lejap seketika dan Tracy sekarang apa yang bisa dia lakukan karena sendirian terjebak. Bahkan ada pergerakan dari Wind Return sudah langsung disikat-sikatin lagi. Ada pergerakan dari darah dan lejap seketika. Wipe out untuk kedua kalinya RRQ Hoshi akan memaksa lewat bottom lane, lewat top lane, tapi kali ini harus ditahan terlebih dahulu. Saksa kembali ke Lair of Dawn, dan kali ini RRQ, akankah mereka memaksa untuk mendapatkan base-nya? Yap, sudah berkumpul 3 player dari Keep Base Gaming. Akankah tetap dipaksakan oleh pemain dari RRQ dan ternyata tidak? Mereka turunkan dulu sedikit ya. Mereka tidak bisa memaksa karena ada Bennett Rage barusan dari Galaxy. Sehingga keputusan cukup bijak untuk mundur ke arah belakang, membiarkan kali ini Lord terlebih dahulu yang mungkin akan mereka amankan sebelum mereka memaksa melakukan push selanjutnya. Lord pertama apa Pulung? Lord pertama, tapi 3 base turret sudah hancur semuanya. Keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda RRQ Hoshi leading the game. Yap, ini Lord bertamu udah enak ini, main masuk-masuk aja nih. Ini udah tinggal ditabrak lagi sih bareng sama Lord. Lah. Karena mereka tinggal manage minion sampingnya aja kan. Nih, untuk sekarang. Nih Dok nih ngeliat dari kejauhan nih. Sekali ya ditendang itu udah sambil teriak diganyang udah ya. Maju itu teman. Kayaknya emang nungguin flickernya Idok juga kali ya. Karena tadi targetingnya udah tepat banget. Minim Purify juga. Cuma ada LMU yang dimana dia punya Purify di sana. Tapi jujur, sekalipun Purify digunakan, aku tidak merasa kalau misalkan Idok harus banget nge-kick ke arah dari Valentina. Yap. Karena siapapun yang ditendang untuk sekarang juga sama aja. Ditahan dulu nih, reset. Baru ada pengumuman Lord Enhance. Boleh? Dah. Belum. Sabar. Bisa sabar nggak Skylar? Jangan sampai kususul ke Malay ya. Dairen juga bagus. Bantu dulu Le ya. Mantap kali kau nih. Oke, dengan skill objektif dan memang tidak ada yang bisa mendekati tentunya. Rins membuka inisiasi. Dan Rins di bagian belakang Idoknya bersiap untuk bisa mendapatkan karena satu play dan ini dia ganyang. Dan benar saja Galaxy menjadi korban tapi ternyata Galaxy masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda tapi Tracy menjadi satu korban yang berbeda. Idoknya di tempat yang lain Win Return-nya tidak tahu mau kabur ke arah mana lagi karena triple kill masih didapatkan pula oleh Bruno ataupun Skylar. Tersisa 2 member dari Keep Base Gaming. Base terbuka dan flicker lagi. Ini mau pergi ke arah mana? Web minion masuk, mulai begitu menyakitkan dan terwipe out lah sudah. Di kolom komen ramaikan FIFA RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan melawan Keep Base Gaming dan melaju ke podium 1-0. Permainan teamfight tanpa henti, permainan teamfight yang tajam dan memenangkan early tempo adalah kunci dari RRQ Hoshi. Welcome to Brawl Server. Permainannya begitu cepat didominasi full oleh RRQ Hoshi. Wow. Awal dong tadi goyang dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tegang nanti.
Aman ya, aman satu tim kita ya teman-teman ya. Aman. Aman satu tim Bisa kita dulu, Le. dipastikan lumayan aman. Lumayan aman tapi dulu ini, tetap Le. berikan respect. Respect. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tim-tim podium 1-0 itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Betul, bukan berarti ada di podium 1-0 itu juga aman ya. Betul sekali. Yang itu penting dia. sejauh ini kan kita menang dulu aman. Nah. Selanjutnya tanding lagi ya. Tanding lagi. Ya udahlah. Ah, Mantap Le. gitu loh. Mantap Le. Itu loh yang meyakinkan dari Gokil kali. tempo cepatnya. Ya kan, bener kan? Baloy bahkan sempat waktu itu ngomong ke aku juga dan Apa itu tuh? sempat di beberapa kali klip sama media. Ya kalau emang tim-tim MPL Indo itu kuatnya di bagaimana cara mereka team fight mekanik, ya udah kuatin team fightnya. Ya udah, Jangan kuatin ke itu. makronya arahnya. Betul. Team fight aja. Mau dibilang server kita apa juga. This is terserah. Brawl server, This is Brawl bro. server. Ya udah kita Ya kuatin. udah, kayak nickname in-game saja Caster Region, bro. Betul. Harus bangga soal itu. Ya kan? Oke, mantap. Podium 1-0 diamankan. Yang penting respect tetap. Yang penting respect dan yang penting ini dia. Kita mau siapa nih yang lagi? Siapa nih yang interview sama Dairen nih kita denger interviewnya nih. RRQ Hoshi, one of the very few teams today defying the odds, winning their first Swiss stage game. First of all, Skylar, congratulations. Thank you. Okay, now Skylar, how does it feel to be back in the M Series stage? Merasa lebih baik aja. Nah, You feel good. ya, He feels good being back in the M Series stage. Do you miss playing in the international stage? yes. Wow, all right. He said I can speak to him in English, don't worry. Okay, now Skylar, we know that RRQ Hoshi is the only franchise with the most M Series appearance, but you guys haven't won yet. How confident are you, Skylar, that RRQ Hoshi can bring back the championship to Indonesia this time around? 18%. 80%. 80%, Yeah. kenapa? Why? We still try hard because this is the new game. So you're still trying. Yeah. Belum bisa lagi, not yet used to it. All right. Okay, now we know that you used to play back then. You were in M3, if I'm not mistaken, right? Yeah. Okay, now since you have experience as an international player, how do you cheer up your teammates when they're down, or how do you make sure they're not nervous for the games? I just ask my friend, just confident we can do it. Wow. Do you trust your team? Yeah. You trust them? I trust my team and then my team trust me. Aw, that's so cute. They trust each other. Okay, now we already have 6 teams with a 1-0. There is S2G, BTK, CFU, Team Spirit, Twisted Minds, and Falcon. Who do you want to meet tomorrow? I don't know because random, right? Random, yeah, but if you can pick. Only one? Yeah, one. I think BTK. BTK! Why do you want to meet BTK? I want to meet Mobazen because last time in M3. Oh, so like a revenge. No, just play fun. Rematch. Yeah, rematch. Okay, now we can see that although RRQ is playing in Malaysia, the Kingdom came in full support. What does Skylar want to say to the Kingdom who are supporting Skylar and RRQ? Thank you yang sudah support kita di Malaysia, yang sudah jauh-jauh juga dari Indonesia yang support kita, makasih banyak. Kita masih dapat pertandingan semua dan tetap support kita lah. Makasih. So Skylar said thank you to everybody who came down over in Malaysia to support them, and of course thank you very much to those in Indonesia as well. They will do their best and just keep supporting them. Thank you very much, Skylar. Congratulations on your win today. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against KBG. Mantap. Gokil. Mantap Le. Itu percaya satu sama lain itu penting loh. Iya, percaya Dan teman. Aku percaya teman-teman, teman Iya. juga percaya sama aku. Bener, pokoknya saling percaya. Saling percaya, Saling percaya. ya. Karena kalau tim nggak saling percaya tuh bahaya tuh biasanya. Aku pun percaya kali sama Dairen. Percaya dong, sebenarnya percaya. Iya, cuma kena setel lah ya, Pak. Kena tipu mulu. Ditipu. Tapi ya itu dia. Yang mungkin ingin dihadapi sama Skylar adalah BTK ternyata ya. Ya, Yang dimana mungkin bisa dibilang menjadi salah satu rematch yang cukup menarik dan juga cukup fun ya untuk Skylarnya sendiri. Karena betul. ya bisa dibilang kan Skylar dan Mobaze ini dulu juga sering nongkrong gitu loh bareng sama Bang Sin dulu waktu di Betul.